Saya Podcast Indonesia, podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kanal psikologi untuk bangsa. Halo guys, kita balik di sini di Saya Podcast, channel podcast untuk Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Sudah hadir bersama kita di sini Mas Andri, dosen baru Halo. Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Hari ini kita topiknya akan membahas tentang etika kuliah online ya. Betul. Nah, ini kita akan coba bawakan cukup unik sekali nih. Nah, mungkin perkenalan dulu kali ya Mas Andri buat yang belum kenal kan, karena dosen baru. Boleh sekarang? Oke, makasih Mas Rama. Teman-teman boleh perkenalkan, nama saya Andri Setia Dharma. Saya lulusan dari S1 Universitas Tarumanegara, S2-nya juga dari Universitas Tarumanegara, Fakultas Psikologi. Untuk S2-nya ngambil profesi PIO. Cuma untuk saat ini memang saya minatnya lebih ke statistik dan psikometri, teman-teman. Gitu. Tuh, pasti banyak banget di situ buat yang bermasalah atau statistik sama psikometrinya. Tenang aja, kalian nggak sendiri, saya juga akan sama kok. Mas Andri juga gitu kok waktu belajar. Jadi itu memang itu ilmu yang mungkin boleh dibilang cukup sulit ya. Betul. Untuk statistik. Kadang-kadang kita suka bilang mata kuliahnya agak sakral tuh di psikologi. Bahkan untuk mengejar skripsi menghindari kuanti demi menghindari itu dan rela terjun ke kuali, padahal kuali sebenarnya lebih menakutkan. Bukan nggak boleh, tapi lebih menakutkan. Yang udah pernah pasti tahulah bagaimana. Nah kalau misalnya gitu, ya saya buka karena statistik dan psikomet, saya juga mau tanya-tanya nih sebenarnya tuh kesulitannya di mana ya? Karena kalau misalnya saya terbuka dengan kalian ya. Saya meskipun sekarang dosen, tapi dulu pada saat kuliah di semua jenjang saya statistik ngulang. S1 ekonomi ngulang. S1 psikologi ngulang. S2 psikologi ngulang juga. Nggak pernah paham-paham. Sebenarnya itu kesulitannya gimana sih? Oke. Sebenarnya kalau dari statistik sendiri ya, kalau dari teman-teman psikologi ya khususnya ya, biasanya teman-teman yang masuk ke psikologi ada pemikiran bahwa ngindarin hitung-hitungan masuk psikologi aja deh gitu. Padahal teman-teman ternyata kalau udah masuk baru tahu di psikologi itu pembahasan statistiknya itu kuat banget teman-teman ya. Di metodologi penelitian kuantitatifnya itu kuat sekali. Nah, gimana kita menghadapi perkuliahan statistik yang banyak hitung-hitungannya? Sebenarnya yang penting mindset kita dulu nih. Kita jangan takut duluan. Kadang-kadang teman-teman masuk kuliah, waduh belajar statistik, mau ngitung apa nih gitu. Jadi mindsetnya udah ngeblocking dulu nih. Padahal sebenarnya kalau kita coba pelajari lebih lanjut, kita coba pelajari santai-santai, pelan-pelan. Sebenarnya masih bisa kok kita ikutin. Dan sebenarnya statistik ini juga bukan perhitungan matematik yang sangat-sangat amat sulit gitu. Jadi kalau kita bisa ikutin, yang penting gini, kalau udah kita masuk satu materi, kita pastikan sebelum masuk materi berikutnya kita sudah paham. Karena semakin kita terlambat, materi satu belum ngerti, kita udah masuk dua. Dua belum ngerti, kita udah masuk tiga. Itu biasanya bikin nilai di mata kuliah ini agak jadi susah ngikutinnya gitu. Jadi cenderung gimana nih ngikutin supaya nilainya bisa naik gitu. Karena yang dari dasar di awal-awalnya itu kita suka ke-skip gitu. Nah kan kelebihan utama juga di psikologi kebanyakan kan modelnya kuliahnya kan kelompok ya. Betul. Jadi ya kalian nggak sendiri gitu. Betul. Loh, bisa bareng-bareng gitu. Lo paham nggak gitu. Makanya pilih temennya juga yang benar. Jangan lo paham nggak, satu kelompok nggak paham, habis sudah nasib kalian. Penderitaan itu kita bagi-bagi sama teman-teman. Siapa tahu kita dapat masukan bisa ngebantu kita. Nah, juga kesulitan utama kan dengan udah statistik, kuliahnya online pula nih. Betul. Nah, gitu loh. Kira-kira tuh tantangannya gimana tuh? Nah, ini juga menjadi tantangan nih. Udah belajarnya statistik teman-teman ya, kita kuliahnya juga online lagi. Kalau kuliah online itu memang kendalanya adalah kadang-kadang mau nanya juga malu gitu. Gak enak nih dosennya lagi ngomong gitu. Terus gimana sih cara mau nanya? Kadang-kadang sampai bingung. Apa yang mau ditanya ya saking bingungnya gitu. Memang ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kita harus fokus dulu sebelum memulai perkuliahan. Kita coba baca materi sebelum kuliah. Kan kita udah dapat gambaran nih di awal. Minggu depan kita mau belajar ini. Jadi sebelum kita masuk kita coba baca-baca dulu. Supaya ketika dosennya menjelaskan kita udah dapat gambaran. Jadi yang mau dibahas kira-kira seperti ini, dan tadinya tidak ngerti saat kita baca sendiri, nanti pas kita datang di kelas kita bisa menanyakan sebenarnya apa sih yang kita belum paham gitu sih sebenarnya. Meskipun itu online ya. Betul, meskipun online tapi tetap bayangkan aja seperti kita kuliah biasa. Jadi jangan kita anggap bahwa karena kuliahnya online ini jangan menjadi lebih sulit. Enggak, itu mindset aja. Sebenarnya kita tetap bisa kok teman-teman untuk ngikutin perkuliahannya. Nah, makanya kan selama online kita bisa juga buka-buka dari Google, kita juga bisa cari informasi lain, tambahan, kita dapat akses segala macam kan. Betul. Nah itu sendiri kan makanya untuk online kan pasti ada beberapa kelebihan, keuntungan ya, meskipun juga ada beberapa. Nah itu berarti kita perlu ngikutin beberapa panduan ya. Nah ini kita masuk ke topik ini. Makanya untuk panduan online itu sebenarnya apa sih yang harus kita ikutin? Oke.
Jadi kalau selama perkuliahan online, ya kalau Mas Andri sendiri suka ketemu ya teman-teman. Kadang-kadang nih teman-teman, ketika kita masuk ke dunia online, kita suka lupa nih. Bagaimana sih cara kita bertutur kata, bagaimana sih kita menyapa, bagaimana kita mengajukan pertanyaan. Kita suka lupa. Kenapa? Karena biasanya teman-teman kalau di dunia online, itu kan biasanya hubunginya juga teman-teman sendiri, bahasanya santai, suka-suka sendiri. Dan rasanya kalau kita cuap-cuap di online, kayaknya kita identitas kita nggak langsung kena, nggak langsung kelihatan. Beda dengan kalau kita kuliah secara langsung. Saat kita ngomong, semua mata tertuju ke kita nih. Wah, sini lagi ngomong. Jadi kita lebih cenderung berhati-hati. Nah, sebenarnya poin itulah yang harus diingat teman-teman. Ketika kita mau menyampaikan pendapat, mau bertanya, itu kita juga bayangkan bahwa selama kuliah online, itu juga sebenarnya prosesnya sama saja. Kita juga menghadapi orang-orang yang harus kita hargai juga. Gitu. Gunakanlah bahasa yang sopan. Bagaimana caranya kita menyampaikan pertanyaan gitu ya. Jangan sampai kita menyinggung. Kalaupun ada humor yang teman-teman sampaikan juga tolong dicek juga nih waktunya. Jangan sampai lagi pada pembahasan serius tiba-tiba bikin humor yang jadinya garing sendiri gitu. Apalagi online kan modelnya kan juga ya meskipun mahasiswa ketahuan ya, tapi kan ada bentuk atau pagar anonim di dalamnya ya. Betul. Yang berbahaya potensinya jadi kayak mereka main apa gitu, main asal sebut aja. Betul. Apalagi kejadian misalnya kayak gitu ya salah ketik. Atau betul. misalnya lagi Zoom kelas mendadak ke unmute secara tidak itu sengaja. dia. Nah kan suka apa namanya persoalan meskipun katanya beberapa kayak kita udah paham Zoom itu gimana. Error itu kan mungkin saja terjadi ya. Betul, Mas. Nah, pasti ada beberapa banyak kasus-kasus yang kayak ya kita bisa menyebutnya kasus kali Kasus ya. boleh kita sebut. Waduh ini kasus nih begini nih. Meskipun mereka nggak sengaja tuh. Itu pasti pernah ketemu doang ya sepertinya. Nah itu nanti ke depannya bagaimana tuh? Ya, kalau untuk kedepannya kita balik lagi kita ingatkan teman-teman sebelum kita mulai perkuliahan bahwa sebenarnya ada poin-poin yang menjadi aturan nih. Biasanya kalau yang baik itu adalah di perkuliahan pertama kita bikin ground rules-nya dulu. Apa sih yang harus kita ikutin di kelas ini, terutama dalam kondisi online ini? Yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Nah, memang itu dari dosennya juga kita harus siapkan nih poin-poin penting yang jadi acuan. Jadi nanti kita sepakati apabila ada yang melanggar apa hukumannya, gitu. Nah, makanya jadi kalau semua yang fair. Kalau yang mendadak unmute ataupun misalnya keketik itu yang niatnya kayak japri tapi jatuhnya ke send to everyone. Nah itu kan kayak nanti kita akan ngomongin berbagai macam kasus nih yang seperti itu, terus nanti kaitannya sama etika kuliah online ya kayak gitu seperti apa. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan dari sponsor kita. Selamat pagi teman-teman sekalian, sahabat Pancasila. Saya Dr. Silverius Yesuarso, biasa dipanggil Sony Suharso. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila yang satu-satunya universitas swasta yang memiliki 6 rumah ibadah yang lengkap sebagai wujud daripada nilai-nilai kepancasilaan itu betul-betul membumi di negeri ini, khususnya di kampus Universitas Pancasila. Kita ada Masjid At-Taqwa yang besar sekali, yang bagus indah, dan saya pikir ini salah satu masjid yang terbaik dan terindah di salah satu kampus di universitas di Indonesia. Sebagai bangsa dengan jumlah umat muslim yang terbesar, tentu di Pancasila juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam keberagamaan sebagai umat muslim, yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Inilah wujud daripada komitmen pimpinan Universitas Pancasila untuk mewujudkan nilai-nilai rahmatan lil alamin itu betul-betul membumi di bumi pertiwi, khususnya di kampus Universitas Pancasila. Kita punya salah satu yang lainnya rumah ibadah, yaitu rumah ibadah gereja Protestan. Kita memaklumi bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan kita Universitas Pancasila tentunya juga ingin mencerminkan itu dalam nilai-nilai yang langsung konkret, tidak hanya berretorika, berwacana, tetapi membangun rumah ibadah yang resmi sah disahkan oleh negara kita, yaitu salah satunya gereja Protestan. Ini cikal bakalnya gereja Protestan yang akan kita selesaikan. Kemudian di sebelahnya ada gereja juga, walaupun sama-sama gereja, tetapi gereja Protestan, di sini ada gereja Katolik.
Apa perbedaannya? Nah, gereja Katolik biasanya di atas itu nanti ada lonceng, kemudian ada burung, ada ayam, gambar ayam yang mengingatkan pada saat Santo Petrus, salah satu rasul, salah satu murid Yesus yang mengingkari dia. Pada saat dia ditanya, apakah kamu muridnya? Dia mengatakan bukan. Nah, disinilah kira-kira nanti akan diingatkan sebagai salah satu bentuk gereja, yaitu gereja Katolik yang berbeda sedikit dengan gereja Protestan. Nah, selanjutnya, sahabat Pancasila, ini rumah ibadah yang ketiga, yang keempat, yaitu adalah vihara, yaitu rumah ibadah untuk umat Buddha, yang mana Indonesia sekali lagi telah pemerintah atau negara mengizinkan paling tidak secara konstitusi, salah satu adalah rumah ibadah agama Buddha. Ini cukup megah juga. Kemudian di sebelahnya kita Pancasila sedang membangun salah satu rumah ibadah yang juga menjadi ikon terutama di Pulau Bali, yaitu pura. Ini puranya, kita lihat di sini ada tadi ada vihara, ini pura. Ini pura adalah rumah ibadah untuk saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Nah, di sebelahnya di sini adalah rumah ibadah Konghucu atau disebut dengan kelenteng. Nah, di sini sedang dibangun, masing-masing berarti ada 6 rumah ibadah yang mana mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu hidup sungguh di Universitas Pancasila. Jadi, kalau ingin kuliah, kalau ingin mendapatkan ilmu yang pinter sekaligus nilai-nilai Pancasila juga hidup sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara, maka kuliahlah di Universitas Pancasila, khususnya Fakultas Psikologi, karena di dalam Fakultas Psikologi di situ ada Pancasila. Get the spirit of Pancasila in psychology. Daftar sekarang ya, jangan lupa. Dadah. Fakultas Psikologi Universitas Pancasila berdiri pada tahun 2006 untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan profesi psikolog berstandar internasional. Sejak 2012, Fakultas Psikologi Universitas Pancasila mempelopori kurikulum psikologi bisnis sebagai salah satu pilar keilmuan. Selain itu, komitmen fakultas juga terbuka pada 4 pilar keilmuan lainnya, yaitu psikologi perkembangan dan klinis, psikologi sosial dan budaya, psikologi pendidikan dan sekolah, dan juga psikometrika dan pengukuran psikologi. Fakultas Psikologi Universitas Pancasila memiliki kurang lebih 500 mahasiswa yang belajar untuk memahami beragam pengetahuan yang dalam mengenai proses bisnis sebuah organisasi. Proses belajar dan mengajar yang kondusif juga ditunjang oleh ruangan kelas yang dilengkapi dengan alat pendukung metode pembelajaran modern, laboratorium, serta perpustakaan. Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dilengkapi dengan lebih dari 1.000 judul bahan pustaka dan ditunjang dengan fasilitas lainnya. Sebagian besar dari koleksi buku adalah koleksi disiplin ilmu psikologi, dilengkapi dengan koleksi disiplin ilmu lainnya. Sebagai salah satu upaya pengembangan soft skill, mahasiswa dihimbau untuk tergabung dalam kegiatan kemahasiswaan. Di antaranya adalah Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, Nautika Es Cerita, Kami Untuk Indonesia, dan juga futsal. Memiliki standar yang tinggi dalam merekrut dan menjaga kualitas pengajaran dari para dosen yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Para pengajar memiliki pendidikan minimal S2 dan telah melalui proses pemilihan yang selektif. Kerjasama fakultas dengan University of Malaya di Malaysia, University of Westminster di Inggris, dan Pan-European University di Slovakia memungkinkan kami untuk tetap berdedikasi menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik dengan standar internasional.
kita balik lagi untuk di sesi yang kedua. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan berbagai macam kasus. Kalau misalnya kita etika berkuliah online ya. Nah, makanya kayak tadi sebelumnya kita bahas kan. Ada beberapa ya dalam tanda kutip mungkin kita sebut kasus ya. Beberapa yang nggak sengaja, tapi mungkin ada beberapa yang sengaja. Siapa yang tahu di balik kamera itu apa yang terjadi. Ya untuk contoh kasus yang mungkin saja kayak ini kalau misalnya ke saya ataupun bagaimana juga pernah ya karena online jadi hitungannya kayak mungkin lebih SKSD mungkin bukannya kali ya, ada beberapa juga yang seperti itu. Nah tapi kan karena dalam posisi ataupun dalam konteks perkuliahan dosen tetap sebagai dosen meskipun ada seperti itu ya. Tadi untuk salah ketik ternyata malah kayak yang tadi bilang jokesnya malah ternyata nggak sesuai konteks. Nah itu tuh bagaimana tuh kasus-kasus seperti itu? Oke, mungkin lebih dari banyak contoh kasusnya dulu ya Mas Rama ya. Mungkin dari yang paling pertama deh sebelum kita masuk ke perkuliahan online. Kita bahas dulu bagaimana sih cara kita menghubungi dosen kita gitu. Dari cara kita ngechat, mengirimkan email atau yang lain-lainnya gitu. Kadang-kadang mahasiswa juga suka lupa nih bagaimana sih kita menghubungi dosen dengan bahasa yang baik gitu, yang formal. Jangan lupa selalu ucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, ya perkenalkan diri, minta waktunya sedikit dan baru sampaikan pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan. Nah, itu adalah poin-poin penting. Jangan sampai tiba-tiba langsung ngechat dosennya, "Mas, yang gini." Nah, kita juga jadi dosen, ini siapa? Ini mahasiswa kelas apa? Ini mau nanya tugas apa? Kita kan juga jadi bingung ya. Nah, lebih baik disampaikan dulu secara terstruktur seperti tadi. Gitu. Ada poin-poin yang harus disampaikan. Nah, itu tadi dari yang pertama, kita menghubungi dosen kita. Kemudian yang kedua, untuk yang perkuliahannya nih, ada banyak kasus nih teman-teman dalam perkuliahan. Yang pertama, misalkan menggunakan bahasa yang mungkin agak kurang sopan gitu. Saat misalkan dosen melemparkan pertanyaan, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau tanya gitu ya? Jawablah misalkan di chat Zoom kalian gitu ya. Izin Pak, saya ingin bertanya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nah, jadi sebelum kita menanyakan, kita siapkan dulu nih list-list pertanyaannya. Jadi saat kita menyampaikan pertanyaan, langsung berikan poin-poin apa yang mau ditanyakan. Jangan baru tanya satu, enter, tanya lagi, enter. Itu juga ngeliatnya agak capek gitu. Mendingan dibikin dulu yang secara terstruktur, nanti kita bisa jawabnya juga, membacanya akan menjadi lebih enak. Itu yang pertama. Nah, kemudian juga bahasanya tadi ya, kadang-kadang bahasa yang disampaikan juga agak nggak enak nih, misalkan nggak formal. Ingat teman-teman, ini adalah perkuliahan online, ini adalah forum resmi. Kalaupun katakanlah kalian di luar kelas dekat dengan dosen kalian gitu, agak santai. Tapi tetap ingat di dalam perkuliahan itu kan adalah suatu situasi yang formal. Jadi tetap gunakan bahasa yang formal juga. Gitu. Kemudian nih, kasus yang juga mungkin sering terjadi nih. Kita lupa nge-mute nih ya. Gitu ya. Mungkin Mas Rama juga pernah nih ketemu di kelas ada yang lupa nge-mute. Kita lagi ngomong, dosen yang lagi ngomong, lagi menjelaskan, tiba-tiba ada yang nggak ke-mute, tiba-tiba ada suara-suara aneh gitu. Terus yang lebih parah kadang-kadang yang keomongan itu agak kurang enak gitu ya. Misalkan entah, aduh capek nih gitu. Atau tiba-tiba nguap gitu. Dosen lagi ngomong tiba-tiba ke-unmute terus dia nguap. Itu kan jadi nggak enak ya gitu. Nah, apalagi kalau sudah sampai ditegur, jangan sampai lupa ucapkan kata maaf gitu. Itu yang paling penting sih. Ya namanya manusia tidak lepas dari kesalahan ya Mas Rama ya. Gitu. Yang penting jangan lupa untuk minta maaf. Kalau misalkan sudah teman-teman minta maaf, saya yakin juga pasti dosen-dosen akan memaafkan. Gitu. Itu sih yang cukup menggelitik ya kalau kasus-kasus seperti itu ya. Sampai malah bikin ketawa, cairin suasana, mungkin yang nonton kurang, aduh kenapa ya kan? Iya, satu sisi kita juga ngerasa kok lucu juga ya komentarnya gitu. Tapi di satu sisi kita juga bertugas untuk menegur karena hal itu adalah hal yang kurang baik. Gitu. Nah, keuntungan juga untuk di Fakultas Psikologi dengan budayanya, mungkin saya yakin juga di beberapa universitas kan kita situasinya agak rileks ya dari Fakultas Psikologi ya belajarnya ya. Dosen pun juga dipanggil Mas, Mbak dibandingkan dengan Pak atau Bu. Jadi pagar pembatasnya juga tidak terlalu jauh. Betul. Namun kita tidak harus melupakan kalau memang masih konteksnya sendiri ya kan, situasinya itu masih sebagai dosen, pengajar dan mahasiswa yang diajarkan. Jadi meskipun kayak gitu ya terus tetap lihat ya konteksnya itu seperti apa. Betul. Anggaplah dosen-dosen kalian itu sebagai mentor juga gitu ya, yang bisa jadi tempat berbagi, bisa tempat belajar gitu. Kalau misalkan ada memang hal-hal pribadi mungkin yang menjadi kendala, kadang-kadang dosen-dosen juga senang loh dengerin keluh kesah mahasiswa. Iya. Dan siapa tahu bisa dapat insight apa kan, kita banyak ngobrol dengan rekan-rekan dosen. Nah, mahasiswa biasanya terutama kalau udah kayak gitu, dosennya juga psikolog, kita biasa disentil dikit ceritanya udah mendadak 2 jam. Betul. Kalau cuma ditanya doang,
apa kabar, banyak gitu doang. Tapi udah lanjut 2 jam gitu. Terus kita mesti ngajar dulu segala. Ya kenaikannya sebenarnya sih seperti itu ya. Betul. Tapi memang untuk dari awal memang di mungkin kontrak kelas, kontrak pengajaran harus dijelaskan dulu sehingga nanti selama proses perkuliahan seperti apa ya. Betul. Kalau untuk saya sih saya yakinnya beberapa dosen juga mungkin kurang setuju dengan metode saya, tapi saya kontrak kelas untuk di kelas saya aja. Ini kelas saya aja loh ya. Saya biasanya seperti ini. Saya mengajarkan kalau misalnya di perkuliahan, karena saya masih ingat juga arah saya dulu kuliah. Selama kuliah saya tuh hitungannya agak membebaskan mahasiswa saya, dalam artian meskipun online sekalipun saya membebaskan mereka hitungannya kalau boleh absen silakan, tapi kalau pada saat hari itu mereka lagi merasa bad mood, lagi merasa males, lagi ngerasa ngantuk, pokoknya lagi nggak mau belajar, saya tidak memaksakan mereka untuk ikut kelas saya pada hari itu. Yang penting boleh isi absen, karena hitungannya kan kayak biar bisa ikut ujian. Setelah itu nggak ikut kelas saya, silakan. Ini bukan mengusir, bukan apa, tapi memang seperti itu. Karena kenapa? Kalau mereka lagi ngerasa seperti itu, kondisi secara psikologis ya, kondisi psikologisnya benar-benar lagi nggak mood lagi gitu, dipaksa untuk kuliah. Saya jungkir balik, mau ketawa, mau ngelucu kayak gimana juga nggak akan masuk ke mereka. Betul. Jadi mendingan ya udah, nggak apa-apa, nggak ikut. Tapi kalau selama ujian nggak bisa jawab pertanyaannya, jangan salahin saya, kamu sendiri. Tapi kan poinnya di sini kamu punya teman, kamu bisa belajar sama teman kamu bisa nanya ke teman kamu pun juga terlatih untuk mengajarkan. Secara tidak langsung mereka juga belajar dengan sendirinya. Betul. Ya kan? Itu metode yang saya tahu. Makanya yang udah pernah ikut kelas saya biasa tahu nih seperti ini. Tapi secara etika mungkin nggak bisa. Tapi ya itu modal saya aja. Mungkin kalau yang lain juga punya cara lain. Nah, oke. Itu mungkin menutup dari saya. Mas Andri, thank you banget nih. Sama-sama Mas waktunya. Rama. Nanti kita bisa lanjut lagi ya omongan yang lain ya. Siap. Seru banget nih untuk kayak gini ya. Oke, buat yang lain, terima kasih untuk sudah hadir di episode kali ini. Terima kasih juga Mas Andri. Kita akan ketemu lagi di episode yang lain. Dadah.